Insom, kembali lagi di podcast Insomnia, inspirasi obrolan mengenai apa saja. Kali ini saya Dia Bayu Eka selaku host pada podcast hari ini. Di podcast kali ini kita kedatangan dua narasumber nih. Boleh dikenalkan nggak sih Kak siapa nih ada di sini? Mungkin Kak Edi. Saya Edi Ahmad Farozi, mahasiswa Psikologi Universitas Wisnuwardana. Saya Lukman Hakim dari Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardana Malang. Oke, salam kenal ya Kak Irgi dan Kak Lukman. Oh ya. Kalau boleh tahu bagaimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. juga. Ya baik. Iya. Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah semuanya. Jadi semoga Sobat Insom yang juga lagi mendengarkan podcast ini juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki pembahasan atau topik yang kita bahas hari ini, kita ingat gak sih Kak, fenomena akhir-akhir ini itu banyak orang-orang yang overthinking atau dia banyak pikiran negatif sebelum melakukan sesuatu. Ada kecemasan atau anxiety sebelum melakukan sesuatu. Pastinya ada rasa takut gagal, takut hal-hal yang belum terjadi lah gitu. Kalau boleh tahu kan kakak ini dari Fakultas Psikologi nih, pasti diajarkan mengenai cara menangani klien yang mengalami kecemasan ataupun punya pikiran negatif. Kalau boleh tahu gimana ya Kak? Selama pembelajaran di Fakultas Psikologi itu ada beberapa teknik yang bisa diaplikasikan kepada klien yang mengalami anxiety kayak overthinking itu. Oh, jadi ada beberapa teknik ya Kak ya. Kalau boleh tahu nih Kak, pembahasan kita tadi tentang fenomena tentang mengatasi kecemasan atau pikiran negatif. Ada teknik yang cocok untuk mengatasi klien seperti ini tuh apa ya Kak? Salah satu tekniknya yaitu teknik cognitive restructuring. Teknik ini salah satu dalam pendekatan teknik kognitif behavioral yang bertujuan untuk mencapai respon emosional yang lebih baik dengan mengubah penilaian individual sedemikian rupa sehingga tidak terlalu terbias. Oh, begitu ya. Untuk penerapannya nih Kak, teknik cognitive restructuring ini biasanya diberikan untuk kalangan siapa atau untuk umur berapa gitu? Dapat digunakan untuk anak-anak atau orang dewasa yang mengalami seperti obsesif kompulsif, PTSD, fobia sosial, atau punya masalah self esteem, bisa juga buat depresi dan lain sebagainya. Jadi dilihat dari kondisinya ya Kak, bukan dari patokan umur dalam penerapannya. Bisa ya umur atau pokoknya intinya yang punya pikiran negatif lah. Oh, baik. Kalau boleh tahu nih Kak, bagaimana sih cara implementasi teknik ini terhadap klien? Boleh Kak Hakim mungkin jelaskan? Kalau cara pengimplementasiannya itu yang pertama yang dilakukan oleh konselor itu mencari informasi latar belakangnya, seperti anak itu bagaimana cara mengambil keputusan dari sebelum-sebelumnya itu. Nah, setelah itu kita mencoba untuk menyadarkan pola-pola pikir yang negatif dan positif. Nanti apakah pikiran positif dan negatif itu bisa mensejahterakan kehidupannya. Nah, setelah itu pikiran-pikiran negatif itu bisa dievaluasi dan dirubah dengan pikiran yang logis. Dan setelah itu anak ini diyakinkan untuk melakukan pikiran-pikiran yang logis tersebut. Asumsinya itu kayak asumsi yang negatif itu dirubah ke lebih yang positif lah. Nah, cara mengimplementasikan itu agak sedikit panjang sih ya. Yang pertama itu klien harus mencoba mencari informasi tentang kliennya tersebut, informasi latar belakangnya seperti cara dia mengatasi masalah kayak gitu. Nanti setelah itu kita meyakinkan pola-pola pikir yang positif dan negatif, meyakinkan kliennya. Nah, setelah meyakinkan, kita mengevaluasi pikiran-pikiran negatif itu bisa mensejahterakan kehidupannya
ke depannya apa tidak. Kalau emang tidak, nanti itu dirubah dengan pikiran-pikiran yang logis. Nah, setelah pikiran-pikiran yang logis sudah terbentuk ya, itu kita meyakinkan anak itu dengan pikiran-pikiran positif tersebut. Setelah itu dilakukan berulang-ulang kali sampai anak itu memiliki tujuan yang pas dan bisa mensejahterakan hidupnya ke depannya. Seperti halnya aku gak bisa, nanti pikiran itu dirubah menjadi aku bisa. Nah, kayak seperti itu cara mengimplementasikannya. Oh, jadi gitu ya Kak. Intinya boleh dikatakan nggak sih Kak, caranya itu lebih ke mengubah mindset, benar nggak sih Kak? Ya, benar kayak gitu. Ubah mindset yang negatif ke yang lebih positif. Oke, baik. Selanjutnya nih, kita pengen tahu nih, kelebihan dan kekurangan dari teknik ini nih apa ya Kak? Apa bisa dijelasin dari Kak Irki atau Kak Hakim? Monggo Mas Irki, jadinya aja. Kelebihannya dengan teknik ini konselor dapat membantu klien untuk mengenali pikiran-pikiran irasional lalu mengarahkannya ke hal yang nyata, ke kenyataan gitu. Lalu kelebihan yang kedua dapat mengurangi pikiran-pikiran negatif. Mungkin kayak gitu. Kalau dari segi kekurangannya? Kalau kekurangannya sih itu teknik cognitive restructuring ini butuh pendampingan dari seorang konselor. Jadi kekurangannya itu buat klien itu tidak bisa mandiri, kan masih butuh bantuan. Nah, ya seperti itu, kurang kemandirian. Oke, nah udah cukup panjang ya tentang penjelasannya dari cara implementasinya, tujuan dari teknik ini itu apa dan untuk siapa saja. Jadi disimpulkan nih, teknik cognitive restructuring ini bertujuan untuk mengganti pikiran negatif ini ke lebih positif ya Kak ya. Ya. Ini untuk juga memotivasi adanya perubahan mindset, bener? Ya, kayak Oke. Jadi kita dengan mengenali pikiran-pikiran negatif itu lalu diubah atau digantikan dengan pikiran yang lebih positif. Oke Sobat Insom, nggak terasa nih kita udah sampai di penghujung podcast kali ini. Semoga pembahasan yang kita bahas dari tadi ini tentang cognitive restructuring ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mengucapkan terima kasih juga nih buat Kak Irgi dan juga Kak Hakim sudah sharing ilmu. ya sama-sama. Oke Sobat Insom, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah! Dadah.